Oke, selamat siang buat teman-teman sekalian dan Ibu dosen, Ibu Luciana. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi kelompok yang seperti biasa kita lakukan setiap minggunya. Di sini kami dari kelompok 4 mengangkat tema tentang aliran-aliran filsafat dan tokoh yang terpengaruh dalam bidang pendidikan. Sebelum kami memulai presentasi kami ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu, dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Stephen Jaya Persarane Baho dengan NPM 20201500788. Di sini saya berperan sebagai moderator dan teman saya. Nama saya Alifa Dinayah dengan nomor NPM 2020 01500 Nama saya Ulia Nur Hanifah dengan nomor NPM 20 20157 9013. Perkenalkan, nama saya Fadila Ainur Rahma dengan NPM 2020 01500 735. Nama saya Risa Amaliana Putri dengan nomor NPM 2020 01500 733. Oke, terima kasih buat kelompok 4 atas perkenalan dirinya. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja presentasi kami ini. Kepada kelompok 4, waktu dan tempat kami persilakan. Dimulai dari pengertian filsafat. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan logika, metode, serta juga sistem dalam mengkaji masalah umum serta mendasar tentang segala macam persoalan. Persoalannya seperti apa? Yaitu pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, serta juga bahasa. Lalu, terdapat aliran-aliran dalam filsafat. Yang pertama ada aliran ontologi, yang kedua ada aliran epistemologi, dan yang ketiga ada aliran aksiologi. Lalu ada aliran ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani, yakni onto dan onta. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada dan adanya itu benar. Teori tersebut membahas mengenai keberadaan yang ada atau ciri hakiki pokok dari keberadaan. Selanjutnya, aliran ontologi menurut beberapa para ahli. Menurut Aristoteles, bahwa pengertian ontologi adalah pembahasan tentang hal-hal yang mengalami perubahan dalam sehubungan objeknya. Dan adapun menurut Bahtiar, bahwa pengertian ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada sebagai suatu ultimate reality yang memiliki bentuk jasmani atau konkret, maupun tentang rohani ataupun abstrak. Lalu selanjutnya, pokok pikiran Bahtiar ada monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, agnostisme, materialisme, dan idealisme. Aliran epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, epistemologi berarti teori tentang ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba memecahkan suatu dasar dari pengetahuan, pengandaian-pengandaian, serta pertanggungjawaban atas pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki. Yang pertama, empirisme, yaitu pengalaman manusia. Yang kedua, rasionalisme, pikiran manusia. Yang ketiga, intuisi, insting manusia. Selanjutnya yaitu aliran aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang berarti nilai, dan kata logos yang berarti teori. Jika disatukan, maka aksiologi bermakna teori tentang nilai suatu pemikiran filsafat. Adapun aliran-aliran dalam aksiologi. Yang pertama, pragmatisme, yang kedua, idealisme, dan yang ketiga, hedonisme. Pada saat ini akan membahas tokoh-tokoh yang mempengaruhi dunia pendidikan filsafat, di antaranya yang pertama Aristoteles. Aristoteles pada tahun 384 sampai 348 sebelum Masehi. Konsep pendidikan yang diajarkan adalah manusia menggunakan daya pikirnya demi kebaikan diri sendiri dan masyarakatnya. Agar orang dapat hidup dengan baik, maka ia harus mendapat pendidikan yang layak.
Pendidikan ini bukanlah soal akal semata-mata, melainkan merupakan bimbingan-bimbingan kepada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, supaya mengarahkan diri kepada akal sehingga dapat mengatur nafsu-nafsu. Aristoteles mengandung ilmu filsuf di mana pemikirannya sebaiknya mengandalkan nafsu dan gerak hati layaknya seperti Tuhan, yang mana setiap manusia pasti akan mati, kata premis mayor. Logika Aristoteles menggunakan logika deduktif dan induktif, yaitu dengan melalui observasi dan eksperimen. Tokoh kedua yang mempengaruhi dunia pendidikan filsafat yaitu Plato pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Beliau ini adalah guru dari Aristoteles. Menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu harus dilatih. Sehingga di sini Plato membuat tekanan bahwa pendidikan perlu direncanakan dan diprogramkan dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai sasaran yang diidamkan menjadi seorang warga negara yang baik. Adanya aliran idealisme, di mana aliran filsafat mengagungkan jiwa seperti suatu angan-angan bertemu jiwa dan cinta lahirlah dunia idea. Yang mana lebih nyata hanyalah idea, karena ia tidak mengalami perubahan dan pergeseran. Tokoh selanjutnya yang ketiga adalah Johann Amos Comenius tahun 1618 hingga 1648 Masehi. Mengembangkan filsafat yang disebut sebagai pansosfisme yang menekankan kesatuan politik, rekonsiliasi agama, dan kerjasama dalam pendidikan. Filsafat pansosfisme ini terkait pendidikan dengan kehidupan sehari-hari dan menyerukan hubungan sistematis untuk dikembangkan untuk semua pengetahuan. Yang keempat adalah Ibnu Khaldun tahun 1332 hingga 1406 Masehi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tujuan pendidikan pertama adalah sebelum masa tamyiz, atau ketika manusia dilahirkan mereka tidak mengetahui apapun, maka diberikan pengetahuan, yaitu usia 0 sampai 7 tahun. Dengan memberikan kesempatan kepada pikiran untuk aktif dan bekerja, karena dia memandang aktivitas ini sangat penting bagi terbukanya pikiran, kematangan individu, di tahun umur 9 tahun hingga masa belik, yaitu masa kematangan ini akan mendapat faedah bagi masyarakat. Tokoh selanjutnya, yang kelima adalah Muhammad Iqbal, tahun 1877 hingga 1938 Masehi. Di mana di konsep ini lebih mengutamakan pada kebebasan manusia atau pengidentitasan melalui cara penyempurnaan diri. Karena manusia merupakan ego yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan sendiri dengan segala konsekuensinya. Yang keenam adalah Ibnu Sina tahun 1849 hingga 1037 Masehi, di mana konsep pendidikan diambil dari bahasa Arab al-tarbiyah atau pendidikan yang bertujuan berkonsep dari tashawur dan tasdik, di mana tashawur adalah tergambar dalam pikiran seperti pemahaman atau tentang hakikat manusia, sedangkan tasdik adalah ilmu yang dapat diterapkan benar-benar dan salah seperti pengetahuan tentang adanya asal muasal tujuan pendidikan mengarah untuk pengembangan seluruh potensi, visi intelektual dan budi pekerti. Tokoh-tokoh filsafat yang mempengaruhi dunia pendidikan yang ketujuh ada Ahmad Dahlan di tahun 1869 sampai 1923 Masehi. Tujuan filsafat pendidikan progresivisme seperti pemikiran filosofis John Dewey, hanya saja pemikiran dan cara pandangan yang berbeda. Namun progresivisme ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tujuannya adalah untuk berpikir kritis, untuk pembentukan kepribadian, serta menjadi manusia yang unggul. Nah, untuk kesimpulannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, filsafat ilmu adalah sebagai cabang filsafat, khususnya epistemologi, yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan ilmu pendidikan secara mendalam, spekulatif, dan komprehensif. Lalu yang kedua, masalah-masalah filsafat ilmu pendidikan adalah seperti pengertian ilmu pendidikan, tujuan ilmu pendidikan, masalah metodologi dalam kegiatan keilmuan pendidikan, penggolongan dalam ilmu pendidikan, pengembangan teori, model, dan paradigma keilmuan dalam ilmu pendidikan, hubungan ilmu pendidikan dan kesejahteraan manusia, dan aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat ilmu pada ilmu pendidikan. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, belajar sejarah untuk diambil hikmahnya adalah bagian penting untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan sebagai ilmu bekal kehidupan kita sendiri. Dengan belajar sejarah, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang malah nantinya berakibat negatif bagi kita sendiri. Lalu untuk yang terakhir,
Ibnu Hajar dalam kitabnya Fath al-Bari mengatakan Rasulullah menyuruh setiap mukmin berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai lalai dan hendaklah mengambil pelajaran dari kejadian yang telah berlalu. Keutamaan orang beriman terletak pada kemampuannya mengambil manfaat dan pelajaran dari setiap nasihat dan pengalaman. Muawiyah pernah mengatakan, tidak ada orang yang bijaksana kecuali telah memiliki pengalaman. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami mengenai aliran-aliran dalam filsafat serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.